Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua diberi Allah kesehatan lahir dan batin. Pada kali ini yaitu materi PAI tentang apa? Ajaran mulia. Ajaran mulia yang ada pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun sebelum dimulai mari kita baca basmalah dulu. Semoga diberi Allah ilmu yang manfaat. Ayo kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Sultan lebih semangat karena ditemani istri tercinta. Yang mana pada hari ini menjelaskan tentang materi tersebut. Silakan. Halo anak-anak kelas 5. Nah, sekarang coba kalian buka buku paket kalian. Yang ini di sini saya hanya bantu menjelaskan mengenai ajaran mulia yang ada pada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui mengenai beberapa kitab-kitab Allah. Jadi kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran saja, tetapi sebelumnya juga ada kitab-kitab Allah, yaitu seperti Taurat, kemudian Injil, apa satunya? Zabur seperti itu. Tapi kita dilahirkan di zaman Al-Quran. Nah, tapi dari keempat kitab tersebut itu masing-masing mempunyai ajaran yang mulia. Nah, apa aja ajaran yang mulia itu bisa dilihat di buku kalian yang tadi punya lihat kan? Perkenalan dulu. Halaman 27. Nggak usah perkenalan ya, karena di sini kalian juga sudah tahu saya itu siapa. Jadi anak-anak, di dalam buku kalian itu ada ajaran mulia yang sudah ada juga pada masing-masing 4 kitab yang saya sebutkan tadi. Nah, ajaran mulianya itu apa aja? Di sini ada 4 aspek. Yang pertama, perilaku terpuji kepada Allah. Kemudian perilaku terpuji kepada sesama, kepada makhluk Allah semua. Yang terakhir, perilaku terpuji kepada diri sendiri. Untuk yang perilaku terpuji kepada Allah itu yaitu contoh seperti beribadah, sholat, zakat, berpuasa, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perilaku terpuji kepada sesama manusia seperti tolong menolong, kemudian menghargai, menghormati, dan yang lain-lain. Sedangkan contoh perilaku terpuji terhadap semua makhluk Allah yaitu seperti kita peduli terhadap lingkungan, merawat tumbuh-tumbuhan, kemudian merawat hewan, nah dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perilaku terpuji terhadap diri sendiri yaitu menjaga kesehatan diri, menjaga merawat tubuh dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, semua itu merupakan ajaran mulia yang ada di dalam 4 kitab-kitab Allah. Sekarang kita fokus ke dalam Al-Qur'annya. Bahwasannya Al-Qur'an itu bukan diturunkan secara langsung seperti yang kita terima dalam satu bundle, bukan ya. Tapi kita menerimanya itu dulu pada zaman Nabi itu secara berangsur-angsur. Jadi pertama kali turun yaitu pada tanggal 17 Ramadan ya. Ya, 17 Ramadan itu surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di Tempatnya di Gua Hiro. Mengenai ayatnya Al-Alaq yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai ayat kelima. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui kalau Al-Qur'an ini itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Atau sekitar rata-ratanya 23 tahun lah ya. Kalau ayat yang terakhir turun yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Nah, seperti itu. Kemudian kok bisa sekarang Al-Quran itu kita menerimanya sudah satu bundle? Nah, itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan.
Jadi rencana mau mengumpulkan semua Al-Quran itu pada zamannya Umar bin Khattab, karena pada waktu zamannya Nabi itu Al-Quran turunnya ya kepada Nabi sendiri, kemudian sama sahabat itu ditulisnya di pelepah kurma, kemudian di kulit unta, di batu, jadi tidak terangkum. Ayat-ayat Al-Quran itu menyebar. Nah, pada zaman Umar ada usulan, ada wacana, kemudian dilanjutkan atau pelaksanaannya itu terjadi pada zamannya Utsman bin Affan, yang sekarang kita sudah gampang kalau mau baca Al-Quran, tinggal buka aja yang bendelan itu. Yang mana membacanya mendapatkan pahala, termasuk ibadah ya. Oke, cukup di sini dulu ya, penjelasannya. Ya, cukup sampai sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.